lagi hujan. Kalau kemarin-kemarin hujan, dingin, nggak apa-apa ya kalau di luar ya. cerah banget tuh. Di luar panas banget, jadi harus membara juga semangatnya. Ya kayak bajunya Kak Gadis, Kak Erika, no, merah-merah membara. Ini ya dong kan? yang bajunya lain. Kaiin coklat menetralisir, nggak apa-apa. Ya, jadi adik-adik semangatnya juga harus membara kayak semangat kakak sekolah minggunya. Sekali lagi ya, adik-adik sekolah minggu, shalom semuanya. Shalom Kak. Ampun. Shalom Kak. Kayaknya harus ditanya kabarnya dulu deh Kak. Iya. Coba Kaiin tanya kabar adik-adik, yuk. Apa kabarnya hari ini? Waduh, siapa itu Kak yang semangat banget kayaknya? Waduh, Itu siapa? dia membara sekali. Yes, gitu. Ya. Adik-adik kita mau segera mulai ibadah kita nih hari ini. Gimana kabarnya hari ini semua tadi luar biasa ya. Sehat-sehat semuanya ya. Biasanya kalau udah mau Natal semangatnya beda kan? Oh iya. Ya kan berkali-kali lipat. Berbeda begitu. ya, iya betul. Oke, jangan lupa langsung siapin apa Kak? Yang pertama siapin Alkitabnya. Alkitab. Dan buku catatan. Dan buku catatannya coba diangkat dulu semua Alkitabnya. Udah ready belum? Udah siap belum? Kau Indi Kak Kezia sudah disiapkan adik-adik Alkitabnya belum katanya? Ayo, angkat ambil dulu, Alkitabnya. ambil. Ambil dulu Alkitabnya yang belum ambil Alkitab. Masa mau ibadah sekolah minggu nggak ada Alkitabnya? Yuk. Udah Kak? Belum tunjukin dulu kalian. Tunjukin Ayo, dulu tunjukin ke Alkitabnya. kamera. Tunjukkan ke kamera Alkitabmu, ya. Jangan salah ambil. Ntar kalau itu ngambil buku matematika, enggak. Ambillah buku Alkitab. Udah Kak? Udah. Iya. Oke, ada yang belum? Ayo segera diambil Alkitabnya ya. Terus siapin apa lagi Kak? Yang kedua siapin celengannya. Siapin Celengan celengan. persembahan. Celengan persembahan. Yo, jangan lupa ya. Celengan persembahannya diambil. Yang udah penuh nggak apa-apa, ambil. Masukin lagi, masih bisa itu. Kakak Masih yakin. bisa. Oke? Terus yang terakhir, siapkan hati dan pikirannya. dan pikiran kita untuk siap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Iya. Oke, adik-adik semuanya yang sudah siap memuji nama Tuhan bilang, oh yes. Oh yes. Belum mas Kak. Loading Nggak- dulu soalnya. Nggak, belum oh yes itu, belum semangat sekali lagi. Semua yang sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan bilang, oh yes. Oh yes. Nah, itu baru oh yes. Oke deh. Seperti biasa ya, kakaknya buka masker supaya teman-teman adik-adik di rumah bisa lihat keceriaan kakak-kakaknya juga nih. Oke. Oke adik-adik, kita sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita mau saat teduh dulu, kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Adik-adik semua ambil sikap berdoa, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Oke, ketinggalan satu tadi Kak. Apa tuh? Adik-adik yang belum open kamera, open Oh kameranya. iya, open kameranya. Terus mikrofonnya di mute ya, jangan diaktifkan kecuali kalau memang sedang ditanya atau adik-adik diminta untuk menjawab. Tapi selama ibadah, kalau tidak sedang diminta menjawab, di mute, oke, dinonaktifkan. Supaya suaranya kita nggak benturan gitu, supaya adik-adik bisa dengar suara Kak Gadis, Kak Iin, Kak Erika yang merdu ini dengan baik dan benar. Oke, ya kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Hari ini kita akan menyanyikan lagu Hari Lepas Hari. Oke, kita mau nyanyi lagu Hari Lepas Hari adik-adik semua. Mari berdiri. Mari bangkit berdiri. Kita mau muji nama Tuhan. Ayo Kak Grace. Sambil bertepuk tangan ya. Ikutin gerakan kakak-kakaknya. Hari lepas hari bertambah-tambah cintanya. Hari lepas hari saya cinta padamu.
habis hari ada apa Kak? Minggu. Minggu lepas minggu. Minggu lepas minggu bertambah-tambah cintanya. Minggu lepas minggu saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Minggu lepas minggu bertambah-tambah cintanya. Makin cepat dong Kak Grace, bulan lepas bulan, makin semangat adik-adik. Bulan lepas bulan bertambah-tambah cintanya. Bulan lepas bulan saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Bulan lepas bulan bertambah-tambah cintanya. Kak, gedein dong Kak musiknya. Terakhir, tahun lepas tahun. Tahun lepas tahun bertambah-tambah cintanya. Tahun lepas tahun saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Tahun lepas tahun bertambah-tambah cintanya. Sekarang semuanya Kak, dari hari lepas hari sampai tahun lepas tahun. Hari. Kita ulang sekali lagi. Hari lepas hari bertambah-tambah cintanya. Hari lepas hari saya cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah cintanya. Minggu lepas minggu, minggu lepas minggu bertambah-tambah cintanya. Bulan lepas bulan, bulan lepas bulan bertambah-tambah cintanya. Terakhir apa? Tahun lepas tahun bertambah-tambah cintanya. Biar makin bergerak nih Kak, kita mau nyanyi lagu. Dikepak-kepakan sayapnya. Masih pada ingat kan lagunya? Masih Mari kita dong. nyanyikan. Kita mau kepak-kepak sayap, semua siapkan sayapnya. Yang belum berdiri, mari berdiri adik-adik. Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke adik-adik, semua masih berdiri. Kita mau membuka ibadah kita di dalam doa. Adik-adik yang di rumah, sama-sama kita berdiri. Kita mau berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan
yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Baiklah, seperti biasa. Minggu lalu yang sekolah minggu siapa coba angkat tangan? Kakak mau lihat dulu yang minggu lalu sekolah minggu coba angkat tangannya. Boleh raise hand. Adik-adik biar kau Indi sama Kak Kesia nanti lihat. Banyak kakak yang sekolah minggu? Minggu lalu siapa coba Kak satu orang aja? Ya beneran. Kentri, oke Kentri katanya minggu lalu sekolah minggu. Berarti harusnya Kentri masih ingat minggu lalu temanya apa ya. Kentri minggu lalu temanya apa ya Dek? Nah kan. Nah. Kalau ditanya ramean pasti nanti yang jawab itu aja. Jadi kakak mau tembak nih ya kan. Coba Kak siapa lagi tadi Kak selain Kentri Kak? Shena Kak. Del Piero. Adel Piero udah pasti bisa nih. Siapa? Yang lain. Shena Kak. Leon. Leon minggu lalu gereja ya, sekolah minggu ya. Coba temanya minggu lalu apa sih Leon? Tema khotbahnya? Apa temanya? Iya, kakak kasih clue ya. Berhubungan sama sukacita. Nah. Shena Kak. Siapa? Siapa? Shena. Jangan Shena nanti. Shena mah kakak yakin pasti bisa. Siapa lagi Kak? Resa Kak. Sanesa. Lagi yang minggu lalu sekolah minggu Kak? Resa. Sanesa. Oke boleh Sanesa. Sanesa minggu lalu temanya apa ya Sanesa? Sukacitaku mendengar firman Tuhan. Waduh bener ya? Oke luar biasa. Coba sekali lagi diulang Sanesa. Satu. Yang kencang ya. 1, 2, 3. Sukacitaku mendengar firman Tuhan. Cakep. Sama kayak orangnya. Cakep. Luar biasa. Nah bagus nih adik-adik tuh tadi Sanesa udah menyebutkan kembali temanya. Sekarang semuanya kakak mau. Semuanya adik-adik yang hari ini hadir di Zoom. Sebutkan lagi tema minggu lalu apa. Ayo bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sukacitaku mendengar firman Tuhan. Oke, kayaknya baru 1 orang kan tadi udah disebutin. Semuanya open mic, coba sekarang semuanya open mic-nya sebutkan temanya lagi bareng-bareng. Ayo sampai semuanya ngomong, biarin. Ayo 1, 2, 3. Sukacitaku mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah gitu dong, baru deh kan. Kayak diingat ya adik-adik ya, temanya diingat. Oke, tiap minggu tema firmannya diingat. Nah minggu ini temanya apa nih Kak? Kalau minggu lalu sukacita mendengar firman Tuhan, minggu ini temanya apa ya? Minggu ini temanya adalah bicaralah anakmu mendengar. Oke, bicaralah anakmu mendengar. Sekali lagi, nah Kak Iin tadi udah sampaikan temanya. Sekarang adik-adik sebutkan semuanya bareng-bareng. Yang kencang, 1, 2, 3. Bicara anakmu mendengar. Bicaralah anakmu mendengar, betul. Jadi kalau minggu depan ditanya siapapun dari kalian yang ditanya harus bisa menjawab. Oke? Oke. Sip.
kita mau nyanyi lagu yang berkaitan sama ini nih Kak. Mendengar. Dengar-dengaran Dengar-dengaran. Ya, Kak? sama Tuhan. Ya, ada yang tahu nggak kira-kira lagunya apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dengar dia panggil nama saya. Adik-adik masih ingat lagunya? Pasti. Pasti dong ya. Nanti kalau kakak panggil dengar dia panggil nama Matius. Berarti kelas Matius menjawab. Ku jawab ya. Gitu ya. Gitu kan jawabnya Kak? Iya benar. Ya benar. Lupa. Nanti kalau Markus berarti Markus menjawab. Lukas berarti Lukas menjawab. Oke? Oke. Sudah siap? Sudah siap semuanya, kita berdiri. Anggi Kita berdiri. mau nyanyi lagu ini. Ya, sama-sama tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekarang kita mau panggil kelas mana dulu nih Kak? Lukas dulu. Lukas dulu. Yang paling gede dulu. Kita panggil Lukas. Dengar dia panggil nama Lukas. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Lukas. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah dulu. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kelas Lukas semuanya menjawab. Ku jawab ya. Jawab ya. Ya, Kurang keras. jawab ya. Jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya. Oke, sekarang lanjut kelas apa Kak? Kelas Matius. Matius. Sekarang yang kecil dulu ya. Kita panggil nama Matius. Dengar dia panggil nama Matius. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Matius. Juga dia panggil namamu. Semua, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Matius menjawab. Jawab ya. Jawab ya. Mana suara Dede Matius? Kurang keras. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Oke, terakhir Kak, kelas yang tengah-tengah nih, kelas Markus. Hai Markus, mari menjawab. Kita panggil nama Markus. Dengar dia panggil nama Markus. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Markus. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Semua Markus keluarkan suaranya. Jawab ya. Keras. Lebih kencang. Jawab ya. Oke deh, semuanya sudah menjawab. Kita mau nyanyi lagu Pekerja Kristus. Semua adik-adik yang tadi sudah menjawab dari Matius, Markus, Lukas, semua pekerja Kristus, kita mau nyanyi lagu ini. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan.
saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la, sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa. Sungguh amat istimewa, ku jadi pekerja Kristus yang mulia. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Silakan Kak. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Persiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya juga kita akan nanti berdoa yang dibawakan oleh Kak Mitra. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Kakak, Selamat hari Minggu, Kak. partisipannya Minggu, berapa sih, Kak. Kak? Yang mengikuti ibadah sekolah minggu itu hanya 1 orang ya, Kak? Ada berapa? 21 ya? 31. 30 orangnya kemana ini? Wah, kayaknya masih ngantuk nih, soalnya jam-jam segini tuh jam-jam ngantuk. Oke, Kak Mitra ini bersemangat banget nih. Kak Mitra sapa sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Pagi, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Wah, meningkat.
Kak Mitra bisa prediksikan kira-kira itu ada 21 orang. Masih ada 10 orang yang masih belum merespon sapaan Kak Mitra. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi, oke? Ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu sungguh luar biasa sukacita. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya udah dipersiapkan belum Alkitabnya? Sudah belum? Sudah. Kak. Sudah, Kita hitung 1 sampai 5 bagi teman-teman dan adik-adik sekolah minggu yang belum mengambil Alkitabnya, silahkan diambil sekarang juga. Kami hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena sudah kami hitung 1 sampai 5, silahkan diangkat adik-adik, ditunjukkan ke layar. Kakak-kakak sekolah minggu mau melihat apakah benar adik-adik sekolah minggu itu sudah menyiapkan Alkitabnya. Coba. Sudah semua Kak? Wah luar biasa sekali memang adik-adik sekolah minggu GKPI Rawalumbu. Anak-anak Tuhan yang baik-baik, penuh dengan sukacita, semangat sekali. Oke, berarti tadi udah disapa, udah mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang kita akan berdoa. Kita akan mengawali di dalam doa dan Kak Mitra meminta siapa yang belum? Apa, Kak? Oke, Kak Mitra meminta untuk memimpin doa pembuka adalah Kak Martin. Bang Martin, ya, Bang Martin. Oke, halo Bang Martin. Halo. Halo, Kak. Halo, Kak. Bagaimana? Abang-abang, apakah Bang Martin sudah di-unmute mikrofonnya? Sudah. Oke, Bang Martin siap ya. Teman-teman yang lainnya bisa ambil sikap berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup matanya. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati firman ini supaya kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari, dan juga Tuhan berkatilah Kak Mitra yang akan memberikan firman untuk kami supaya firman yang diajarkan membuat menjadi berkat untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Martin atas doanya. Oh iya, Kak Mitra mau tanya. Tema kita pada hari Minggu ini apa sih adik-adik? Siapa yang tahu? Tema kita pada hari Minggu ini itu apa sih? Bicaralah anakmu mendengar. Apa? Bicaralah anakku mendengar. Bicaralah hambamu mendengar. Betul, luar biasa. Berarti adik-adik tadi memperhatikan Kak Gadis, Kak Erika, dan Kak Iin pada saat mengajak adik-adik bernyanyi. Nah, adik-adik tadi tuh Kak Mitra dengar tahu ada lagu Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Disebutin namanya. Oh Matius, apa jawabmu?
Tuhan memanggil namamu. Kalau Kak Mitra panggil satu nama dari teman-teman harus dijawab ya. Oke? Oke, dipasang telinganya ya. Dipasang telinganya nama siapa yang Kak Mitra sebut. Oke? Mama mereka main-main, Nak. Felix yang pertama. Ini yang ngasih tahu. Felix. Ya, Mak. Oke. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh Jose, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ayo Jose. Oh, Jose tidak menjawab. Oke, tidak apa-apa. Tuhan memanggil nama yang lain. Oh, dijawab ya, dijawab kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, Kak Mitra mau dengar nih. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Luar biasa. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh Del Piero, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ayo Bang, jawab. Jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Hore, sekali lagi. Coba dipasang telinganya supaya bisa dengar dengan baik. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Mama sambil tidur. Oke, maaf ya teman-teman, terputus. Ini ternyata ada gangguan. Kami terulang ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Ya, 10 batu. Oh, Angelica, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Silakan dijawab, Kak Angelica. Kenapa? Wah, Kak Angelica keluar. Oke, mungkin jaringannya ya. Kita ganti. Sebentar ya teman-teman, ada gangguan nih. Ya, ntar. Dah? Sudah ya? Oke, maaf ya adik-adik, tadi tuh ada gangguan di HP-nya. Sekarang udah bisa dengar lagi suara Kak Mitra ya. Terakhir. Tadi Angelica dipanggil tapi dia mungkin jaringannya lagi nggak bagus. Terakhir ya, Kak Mitra nyanyiin. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Oh harga
apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Kau jawab ya. Ya. Lebih kencang. Ku jawab ya. Ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ya. Oke, puji Tuhan. Ternyata bukan hanya Arga saja yang merespon, tapi teman-teman lainnya juga merespon. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ketika kita dipanggil teman-teman, kita meresponnya ya Tuhan. Berarti kita sudah menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Anggota tubuh apa yang sudah kita gunakan dengan baik? Apakah mulut? Ketika kita dipanggil, berarti kita sudah menggunakan anggota tubuh kita dengan baik. Salah satunya yaitu Kuping. telinga. Setelah menggunakan telinga kita dengan baik, sehingga kita bisa merespon dengan baik. Kenapa sih Kak Mitra itu menyanyikan lagu Tuhan memanggil namamu? Memang adik-adik sekolah minggu ada yang tahu nggak sih kita itu hari ini mau bahas tokoh Alkitab siapa? Ayo, ada yang tahu nggak sih kita mau bahas, kita mau bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama depannya dari S. Siapa dia? Belakangnya dari L. Hurufnya ada 6. Siapa dia? Depannya dari S, belakangnya L. Kita akan bahas tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Oke adik-adik, biar kita tahu ceritanya, kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kami terulang ya. Kita akan buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 10, bukan 8, 10. Oke, Samuel itu kitab Samuel di Perjanjian Baru atau di Perjanjian Lama? Perjanjian lama, Kak. Oke, mantap, betul. Sekarang udah dibuka 1 Samuelnya. Yuk, kita buka. Udah Kak. Sudah? Oke, 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 9. Maaf, kami terulang ayat 1 sampai 10. Kita baca secara bergantian ya, Kak Mitra ayat 1, adik-adik ayat 2, nanti kita bergantian lagi. Kak Mitra ayat 3 sampai selesai di ayat 10. Oke, jangan lupa mikrofonnya, mic-nya di-unmute dulu ya. Oke. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Ayat kedua, bersama-sama. 1, 2, 3, ya.
pada suatu Suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Ayat 4 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu memanggil Samuel. Dan dia menjawab, "Ya Bapak." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-6 bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Akan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun mengalah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Ayat ke-7 kami akan membacakannya. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ayat 8 dibacakan oleh adik-adik bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa sudahlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah dan berbicaralah, 'Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.' Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya." Ayat 10 dibacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu datanglah Akan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah Samuel. Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Oke, demikian pembacaan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kita baca dapat kita pahami dan firman Tuhan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, kita mau menceritakan tentang tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Teman-teman tahu nggak? Nama Samuel itu ada artinya loh. Nah, nama Samuel itu ada artinya. Teman-teman tahu nggak artinya? Artinya itu, aku telah memintanya daripada Tuhan. Arti dari nama Samuel ialah aku telah memintanya daripada Tuhan. Nama ayahnya Samuel itu adalah Elkana. Nama ayahnya Samuel adalah Elkana. Sedangkan nama ibunya Samuel adalah Hana. Ketika Hana dan Elkana sudah menjadi sepasang suami istri, mereka merindukan buah hati seorang anak. Tapi sudah bertahun-tahun mereka menunggu, teman-teman. Mereka menunggu, mengharapkan kehadiran seorang anak. Dan Hana berdoa sama Tuhan. "Tuhan, jikalau Engkau memberikan aku seorang anak, maka anakku akan kupersembahkan kepadamu." Doa mamanya Samuel sebelum Samuel lahir ke dunia, sebelum Samuel diberikan Tuhan. Ketika Hana dan Elkana itu menanti-nanti kedatangan Samuel. "Tuhan, jika Engkau memberikan aku seorang anak, maka
Aku akan memberikan anakku dan mempersembahkan kepadamu. Ketika Hana berdoa sama Tuhan, dia bernazar teman-teman, maka Tuhan memberikan seorang anak di dalam kandungan Hana. Dan lahirlah yang bernama Samuel. Ketika Samuel lahir, Samuel bertumbuh menjadi seorang anak remaja, maka Hana, ibu dari Samuel ini, menepati janjinya kepada Tuhan. Kak Mitra mau tanya, apa sih janjinya Hana, ibunya Samuel kepada Tuhan? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Apa janji ibunya Samuel yang bernama Hana kepada Tuhan? Wah, Mempersembahkan janji anaknya. adik-adik. Ketika Tuhan memberikan anak kepada Hana, Hana akan berikan anaknya Samuel kepada Tuhan. Dan benar teman-teman, Samuel itu diberikan kepada Tuhan. Samuel tinggal di bait suci. Dia belajar di sana, dia tinggal di sana bersama salah satu imam. Kalian tahu siapa itu imamnya? Imam Eli. Ya, Imam Eli. Kak Mitra, kalau imam itu siapa sih? Kak Mitra, aku bingung apa sih kalau imam itu di gereja kita? Nah, adik-adik, kalau di gereja kita imam itu sama seperti pendeta. Kalau di gereja kita, imam itu kita pahami atau kita kenal sebagai pendeta. Jadi pada saat itu ketika Samuel sudah bertumbuh menjadi anak remaja, dia tinggal di gereja bersama pendeta. Yang kita sebut, yang di dalam Alkitab tertulis ialah Imam Eli. Nah, di ayat kedua, adik-adik, dikatakan bahwa Imam Eli itu sudah tua. Pendengarannya sudah terganggu. Dan dia tubuhnya sudah lemah. Sudah cepat capek. Akhirnya Samuel ini di gereja bantu-bantu pendeta. Dia membantu pekerjaan tugas pendeta. Karena Imam Eli tugas di gereja itu untuk melayani di dalam bait suci. Akhirnya di dalam bait suci itu hanya ada Imam Eli dan Samuel berdua. Nah, adik-adik, ketika mereka sedang beristirahat, Samuel itu tidur duluan adik-adik. Terus Imam Eli itu masih mau tidur, tapi belum tidur pulas. Dia masih mengantuk-ngantuk. Nah, ketika Samuel sedang tidur, tahu nggak adik-adik? Tuhan memanggil Samuel. Samuel, katanya. Terus Samuel tiba-tiba terbangun. Terus habis itu dia langsung pergi menyampari Imam Eli. Ya Bapak, apakah engkau memanggilku? Terus kata Imam Eli, tidak, aku tidak memanggilmu. Wah, terus Imam Eli nyuruh Samuel tidur lagi. Terus pas Samuel tidur lagi nih teman-teman, dia udah tidur, udah ngorok. Tiba-tiba Tuhan Yesus yang panggil lagi. Samuel, katanya. Yesus. Terus Samuel kaget. Padahal dia masih ngorok. Dipanggil sama Tuhan Yesus. Langsung kaget. Siapa? Ya Bapak, apakah engkau memanggilku? Nah,
Terus dia lari lagi pergi ke Imam Eli. Terus Imam Eli mengatakan, aku tidak memanggil engkau, kembalilah tidur. Terus Samuel udah bingung, siapa yang memanggil aku? Dia kembali tidur lagi. Dia ngorok lagi. Terus habis itu ketiga kali Tuhan memanggil Samuel. Samuel! Terus dia langsung lari. Dan dia lari lagi ke Imam Eli, ke pendeta. Dia katakan, apakah Tuhan memanggil aku? Nah, Iya. di situ teman-teman, Imam Eli baru tersadar bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Yesus. Yang memanggil Samuel ini adalah Tuhan. Dan Tuhan yang Imam Eli berkata kepada Samuel, teman-teman, di ayat ke-9. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakan dan berbicaralah, Tuhan, sebab hambamu ini mendengar, maka pergilah Samuel tidur ke tempat tidurnya. Nah, teman-teman, di ayat ke-10, lalu datanglah Tuhan, berdirilah dia di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Ketika Samuel sudah kembali ke tempat tidur, Tuhan memanggil kembali Samuel. Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan Samuel pun menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Teman-teman, Samuel dipanggil Tuhan. Dia terbangun dan menjawab. Dia terbangun teman-teman dan dia menjawab dengan baik. Ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Sering sekali teman-teman, adik-adikku saya, ketika kita dipanggil, seringkali kita tidak menggunakan telinga kita dengan baik. Kami Mitra bersyukur, di awal Kak Mitra awali dengan lagu pujian, dan Kak Mitra memanggil adik-adik, dan adik-adik bisa merespon dengan baik. Tapi adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari, mamahnya bangunin nih, ngebangunin. Nah, sering sekali nih, suara Kak Mitra bisa terdengar? Bisa, Kak. Kakak. Kedengeran, Kak. Kedengaran. Bisa ya? Sebentar ya. Oke. Nih, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kalau kita dipanggil sama papa mama kita, pada saat kita tidur dibangunkan untuk pergi ke sekolah, kita apa? Jawaban kita. Apaan sih? Ntar dulu kenapa sih? Sering sekali ketika kita dibangunkan sama orang tua kita, sama papa, sama mama kita tidak merespon dengan baik. Apa yang kita harus pelajari dari tokoh Samuel, adik-adik? Dia merespon panggilan Tuhan dengan baik. Dia menggunakan anggota tubuhnya, yaitu telinganya, untuk merespon panggilan Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan, meskipun kata Imam Eli, kembalilah tidur. Tidak ada yang memanggil engkau. Tetapi sampai berapa kali Samuel dipanggil oleh Tuhan? 3 kali. Dan setiap Tuhan memanggil Samuel, Samuel selalu merespon panggilan Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik sekolah minggu? Apakah adik-adik sekolah minggu sudah menggunakan pendengaran adik-adik sekolah minggu dengan baik? Sudah adik-adik?
Ayo, apakah adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan pendengaran adik-adik dengan baik? Sudah. Sudah, luar biasa, puji Tuhan. Bukan Samuel yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih Samuel. Bukan kita yang memilih Tuhan, adik-adik. Tuhan telah memilih kita. Bagaimana kita bisa merespon panggilan Tuhan? Ketika kita dipanggil oleh papa mama, mari kita respon dengan baik. Ketika orang tua kita menyuruh kita untuk ikut ibadah sekolah minggu, mari kita respon dengan baik. Ketika mama papanya sedang membutuhkan kalian untuk menjaga adik, mari kita respon dengan baik. Mungkin adik-adik ketika kami di awal sedang berbicara 1-2 menit semuanya mendengarkan. Berarti dia merespon dengan baik. Tapi lama-kelamaan dia bosan. Akhirnya dia, "Ntar dulu ya, aku ke toilet dulu ya Ma, nanti aku dengerin khotbah Kak Mitra lagi. Ntar dulu ya Pak, aku aus, nanti aku sambung lagi." Berarti dia udah nggak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia nggak mau merespon panggilan Tuhan. Tapi pasti Kak Mitra yakin yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini ada yang dari awal sampai akhir dia bisa tertib mendengarkan Kak Mitra dengan baik. Betul nggak? Pasti banyak ya kakak-kakak ya? Wah, hampir semuanya. Berarti adik-adik sekolah minggu saat ini telah mendengarkan panggilan Tuhan dengan baik. Karena adik-adik sekolah minggu telah mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Duduk manis. Tidak kemana-mana, bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita pelajari kisah tentang hidup Samuel yang taat kepada Tuhan, mendengar panggilan Tuhan, mari kita terapkan, kita ikuti tokoh Samuel di dalam hidup kita, bahwa kita harus mendengarkan panggilan orang tua. Baik di rumah, ketika orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, adik-adik sekolah minggu itu harus sigap untuk mengatakan, "Ya, Mama, Papa, siap." Jangan ketika, "Ayo, Amang, bangun Amang. Ntar dulu Mama," malah marah-marah. Itu tidak boleh. Itu tidak merespon panggilan Tuhan dengan baik. Oke, adik-adik, untuk mengakhiri pendengaran firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama untuk mengatakan, "Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik." 1, 2, 3, ya. Tuhan, mau mendengarkan Sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Tuhan, aku mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, terima kasih adik-adik untuk kesediaannya telah mengikuti ibadah sekolah minggu, dan kita akhiri di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Boleh ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau telah menyertai ibadah kami, menyertai kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami agar firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, agar kami bisa seperti tokoh Samuel yang mau merespon panggilan Tuhan dengan baik. Begitu juga di rumah kami Tuhan, ketika kami anak-anak sekolah minggu dipanggil oleh papa mama kami, dipanggil oleh abang kami, dipanggil oleh
kakak kami boleh merespon dengan panggilan yang baik ya Tuhan. Tuhan, berkati kami adik-adik sekolah minggu yang dalam sekolah Tuhan sekarang sudah mulai masuk ke sekolah. Kiranya Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang memberikan kesehatan, dan Tuhanlah yang menjauhkan dari segala macam penyakit Tuhan. Begitu juga Tuhan bagi orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang jikalau ada dalam pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, serta Tuhan yang memberikan berkat dan sukacita di dalam keluarga, anak-anak sekolah minggu, begitu juga dengan orang tuanya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih-Mu, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar. Hadirlah melalui Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu selalu membimbing dan menuntun kami. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan memberkati. Oke adik-adik. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, semua siapkan dulu persembahannya, taruh di tangan kanan. Taruh di tangan kanan, siapkan celengannya. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menghantarkan kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik semua yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Dua Korintus 8 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekali lagi kita baca. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik. Ya, adik-adik persembahannya ditaruh di dada. Ayo kita doakan bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan terimalah persembahanku. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Kita Menaburkan. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Untuk penuaian nanti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Ya adik-adik, berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita.
Ya, mari sama-sama kita berdoa. Kita akan doakan persembahan kita itu kepada Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah. Kak, Selamat hari Minggu adik-adik. ya Silakan kedengaran. tundukkan kepalanya sejenak. Silakan bersaat teduh sejenak. Adik-adik sebentar dulu ada pengumuman. Ya, Kak. Adik-adik mohon tunggu sebentar ya. Kakak-kakaknya lagi mempersiapkan untuk pengumuman. Terima kasih. Ya, Kak. Oke adik-adik. Adik-adik kita ada pengumuman. Pengumuman sebentar ya. Mohon didengarkan, jangan ada yang live dulu. Pengumuman yang pertama, adik-adik boleh, kan tadi keluarin buku catatan. Jadi boleh dicatat di buku catatannya masing-masing. Kenapa rambutku mencuat ya? Ya. Adik-adik silakan catat di buku catatannya masing-masing. Yang pertama, kita Natal tetap tanggalnya hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021. Kemudian yang kedua, mulai minggu ini kakak sekolah minggu akan membagikan peran adik-adik melalui Amang Inang Penatua Sektor. Jadi nanti minta papa mamanya cek ke grup WhatsApp sektornya masing-masing, sektor 1, sektor 2, sektor 3, 4 sampai 5 untuk melihat kamu dapat perannya apa, apakah liturgi, apakah
nari, apakah drama, apakah puisi, begitu ya. Kemudian selanjutnya kakak akan menyebutkan beberapa nama adik-adik dari mulai sektor 1 sampai sektor 5 yang minggu depan silakan datang ke gereja untuk ibadah sekolah minggu, sekalian akan berlatih untuk Natal. Gitu ya, jadi kita nanti latihannya ke gereja ganti-gantian adik-adik, nggak bisa barengan rame-rame semuanya, karena belum boleh. Jadi nanti kita berganti-gantian, minggu ini ada beberapa orang, nanti minggu depan gantian, gitu ya. Oke, dengerin baik-baik. 1, sektor 1, Davina Purba, Kentri Gultom, Rudolf Manulang, Yosep Sidabutar. Oke, Kak Windy akan sekalian catat juga. Davina Purba, Kentri Gultom, Rudolf Manulang, Yosep Sidabutar. Tulis nama depannya aja Kak, nggak usah agak-agak. Nah, itu yang sektor 1. Minggu depan datang ke gereja jam 1 siang sudah di sini ya untuk ibadah. Lalu lanjut akan berlatih untuk Natal, persiapan Natal. Oke? Lanjut sektor 2. Elioner Tambunan, Jonar Aritonang, Mia Siahaan, Yemima Huta Barat. Sekali lagi, Elioner Tambunan, Jonar Aritonang, Mia Siahaan, Yemima Huta Barat. Sektor 3. Udah. Elioner, Jonar, Mia, Yemima. Oke. Sektor 3, Del Piero Situmorang, Grace Sitorus, Lionel Purba, Serena Situmorang. Lionel. Tadi ya Lionel udah. Lionel ah. Ini Lionel lama nggak ada di sini. Udah jarang datang. Sekali lagi, Del Piero Situmorang, Grace Sitorus, Lionel Purba, Serena Situmorang. Silakan datang minggu depan ke gereja. Lanjut sektor 4, Claudia Nainggolan, Morales Manulang, Ceza Naura, Adisti Purba. Sekali lagi, Claudia Nainggolan, Audi, Morales, Ceza, Adisti. 4. Terakhir sektor 5, Samuel Nadabdab, Sanesa Huta Barat, Eva Renata, Glory Pasaribu. Glory, dua-duanya tuh adik kakak. Sekali lagi, Samuel Nadabdab, Sanesa Huta Barat, Eva Pasaribu, Glory Pasaribu. Oke, yang teman-teman yang gak ada di sini, kalau misalnya kalian tahu atau misalnya lagi main ketemu, kasih tahu ya. Jam 1 siang sudah di gereja hari Minggu. Oke? Hari Minggu pakai pakaian gereja seperti biasa kalau mau ibadah, bawa persembahan. Jangan lupa. Jadi nanti kalian persembahannya langsung ke sini, langsung di sini. Bawa Alkitab, bawa buku catatan seperti biasa kalau mau sekolah Minggu. Oke? Oke. Bawa minum sendiri kalau mau bawa minum boleh. Bawa makanan boleh yang banyak. Sekalian buat kakak sekolah minggunya. Enggak bercanda. Terus. Udah ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita udah pengumumannya itu adik-adik ya. Kita mau foto, silakan dibuka kameranya. Kak, kita mau foto. Adik-adik, ini semuanya nanti kita Natalnya secara onsite ya. Ya, oke adik-adik, ingat ya kita Natalannya onsite di gereja. Yang diperbolehkan adalah dari umur 4 tahun ke atas. Oke, jadi adik-adik yang umurnya masih 4 tahun ke bawah, yang masih bayi, yang masih digendong mama papa, pokoknya 4 tahun ke bawah belum boleh ya adik-adik ya, hanya yang boleh umur 4 tahun ke atas. Jadi 4, 5, 6, 7 sampai seterusnya boleh ke gereja untuk Natalan.
Tapi yang masih umur 1 tahun, 2 tahun, 3 Oke. tahun itu belum boleh ya. Tahun depan baru boleh. Ya. Kalau udah umur 3 tahun. Oke. Yuk kita foto. Silakan di-open kameranya. Pasang gaya paling oke. 1. Mana? Di sini Kak Erika di sebelah sini. Nah, ya. 1, 2. Udah Kak. Udah 1, 2, 3 cekrek. Sekali lagi. Udah. 1, 2. Gue mundur deh. 1, 2, 3 cekrek. Udah. Oke. Udah kan? Oke. Oke, baiklah adik-adik. Dadah, sampai ketemu minggu depan. God bless you semuanya. Dadah, happy Sunday. Annyeong. Bye-bye. Siapa yang jadi hostnya? Silakan. Hah?